Oke, Sobat Serai TV, kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Lini. Halo. Wow. Kita masih ngobrolin soal karirnya, ngobrolin soal yang lain-lainnya, karena kita masih mengupas lebih dalam lagi. Waduh. Apa tuh? Setajam pisau. Bener-bener. Tajam pisau. Nggak boleh gitu. Nggak boleh dong. Setajam Jadi kita pisau. mau ngobrolin lagi soal karirnya nih. Ada perbedaan nggak sih, Seng? Apa? Selama sebelum ikut ajang pencarian bakat ini sama sesudah? Dari mulai follower, gaya hidup, pertemanan, dan lain-lain. Merasa ada bedanya nggak sih? Beda banget sih. Beda banget, karena ya? lebih merasa kalau dari segi tadi yang kakak bilang itu lebih merasa diperhatiin di mana-mana gitu. Maksudnya di mana-mana tuh dalam artian pakaian, story kita doang. Biasanya kan ada pro dan kontra gitu kan. Betul. Dari segi kamera itu kan belum tentu apa yang terjadi itu beneran realnya gitu. Maksudnya gini, misalnya aku sama Nuka nih di depan sini, Nukanya di situ jauh gitu, bukan jauh sih, misalnya di belakang. Kelihatannya tuh kayak nempel gitu, terus kayak sampai segitunya gitu. Komen gitu, pengen gitu kayak itu main apa gitu. Sabar Lini gitu. Itu kayak yang perbedaannya kayak gitu, jadi bener-bener diperhatiin gitu. Terus mungkin dari kalau pertemanan gitu kan, untuk bales chat temen aja tuh aku kadang nggak bisa, bukan yang nggak bisa sih, tapi kayak nggak sempet gitu, ketenggelam-tenggelam. Tapi emang dari akunya tuh orangnya emang jarang suka bales chat kan, maksudnya bales dari dulu. Apalagi makin sekarang gitu kan, apalagi sekarang. Kalau dulu masih bisa dibales, kalau sekarang tuh udah capek gitu. Mungkin karena ada waktu tidur gitu untuk next kerjaan besoknya gitu kan, ataupun karena kebawa idol juga, nggak pernah pegang HP di idol, jadi ya udahlah mager pegang HP gitu, jadi lebih ke sana sih. Gitu ya. Tapi kalau follower nambah berapa banyak nih, dari sebelum sampai akhir kamu masuk? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak sih. Berapa ya kira-kira ya? Ada kayaknya 400-an gitu. Wow. Tidak guys, itu belum banyak. Kakak jangan lupa follow aku ya. Di follow kakak. Oh iya siap. Jadi gitu ya perubahannya ya. Jadi ada lah perubahan. Tapi dari segi privacy kamu ngerasa nggak sih ada kayak kayaknya sekarang ini lebih banyak dikenal, ini jadi kurang privacy nih, kemana-mana banyak yang minta foto atau apa gitu. Aku pernah pernah sih ngerasa kayak gitu. Maksudnya gini, aku tuh kalau untuk saat ini ya, aku merasa masih memperlihatkan di sosial media, di TV ataupun udah jadi diriku sendiri. Aku nggak ada yang kayak dibuat gitu loh. Menurutku pribadi. Natural aja gitu. Menurut pribadi, dan apapun itu pun itu tuh nggak ada yang dibuat gitu. Bukan pencitraan ya, ini begini. Beneran itu, soalnya aku emang selalu pengen selalu image tuh apa adanya gitu. Nggak pengen yang dibuat-buat pokoknya gitu. Tapi aku misalnya aku kan capek kan, promo radio tuh sempet banget tuh 5 radio kalau nggak salah. 5 radio, 3 radio 2 media gitu. Terus akhirnya aku tuh ada makan-makan itu. Nah makan-makannya itu ada sama Nuka, sama kakak-kakak, ada semuanya Pak. Setelah itu sama semuanya gitu. Nah terus di Mama Live kayak kita lagi gini, terus Mama live gitu kan, kayak nonton itu. Aku langsung chat Mama. Kalau live kan biasanya adanya notification dari sini kan. Aku bilang gini, Mah tolong selesai live-nya karena kita juga butuh key time. Kita juga butuh kita juga butuh bener-bener yang happy tanpa harus diperlihatkan orang gitu. Karena kita emang bener-bener seharian waktu itu capek banget. Seharian kita yang live IG, live radio, media semuanya itu kan live gitu loh. Semua tuh tahu kita lagi ngobrolin apa gitu. Aku pengen pada saat malam itu please jangan ada orang tahu, ada gadget gitu. Pokoknya quality time aja gitu. Dan akhirnya Mama ngerti. Dia langsung stopin live-nya. Tapi untuk proses karir kamu dari kecil memang disupport semuanya. Kan ada yang ngapain sih jadi musisi apa enggak? Itu kamu jadi sukses disupport ya? Karena kakak juga kan musisi kan, bukan musisi sih dia. Maksudnya suka nyanyi, dilesin drum, dilesin ini, dibuat di studio, buat band gitu. Cuman kalau untuk di kedepannya itu sebenarnya Mama tuh nggak setuju. Jadi awalnya sih, tapi sekarang udah luluh dia karena aku udah idol kan. Sudah berubah. Soalnya aku
awalnya tuh kayak pengen membuktikan gitu kalau di musik itu bisa lebih dan bisa maju, bisa jadi walaupun misalnya seandainya nih bukan di musik, misalnya bukan di musiknya yang nyanyi gitu, kan bisa jadi penciptanya. Betul. Gitu-gitu maksudku. Banyak musik itu kan namanya seni itu abstrak kan. Terus mama itu kenapa aku dididik ke kedokteran gigi, itu tuh mama bilang mending kamu melanjutkan sesuatu yang akan menjadi profesimu yang benar gitu, profesimu yang emang to the point gitu. Dibandingkan kalau misalnya di musik itu takutnya kamu kemana kesana expirednya gitu. Iya benar. Dan aku maunya tuh kuliah di musik gitu. Awalnya ngambil seni berarti ya? Ambil seni awalnya tuh mama nggak bolehin. Papa tuh bolehin. Papa tuh bilang malah yang udah kamu kuliah di fashionmu aja karena kamu akan sesusah-susahnya kamu akan senang dengan menjalani itu gitu dibandingkan kamu terpaksa gitu. Sebenarnya kalau di kedokteran itu aku nggak terpaksa karena dari kecil itu aku ada cita-cita dokter gitu. Tapi dokternya guru dokter. Iya gitu. Tapi emang nggak tau suka aja kalau ngelihat cewek jadi dokter. Iya kan kayak anggun gitu. Terus tapi emang pengennya dokternya dokter kulit bukan dokter gigi. Estetik Tapi kalau udah gede kan kita udah ngerti kan, wah kalau dokter kayak gitu dokter umum lagi, terus carinya spesialis lagi gitu. Terus akhirnya ya udah dokter gigi aja. Dan kebetulan dokter gigi kan juga ada kecantikannya sekarang kayak veneer dan lain-lain, kayak biomed gitu. Terus ya udah deh ikutin mama. Ya udah terus akhirnya aku ikut idol itu juga pengen kayak buktiin kalau di musik itu bisa sebenarnya gitu. Ternyata bisa. Dokter gigi, nyanyi juga. Berarti kayak dokter Tompi ya. Wow, amin. Tetap dua-duanya tetap akan diseriuskan. Maksudnya kan kuliah ini akan dilanjutkan kembali kan. Kalau habis pandemi, habis single semuanya. Semoga bisa. Pasti bisa. Oke. Positif. Oke, amin. Pasti bisa. Nah, kita ngomongin soal lagu yang tadi Aku Yang Salah. Nah, ini akan single dulu atau mini album langsung ke album atau gimana nih rencananya? Single dulu sih. Cicil dulu ya. Cicil sih dulu. Karena setelah ini mungkin karena aku sama Nuka itu tuh udah klop banget. Maksudnya klop banget tuh dalam artian kita tuh suka bikin lagu berdua juga. Misalnya ada sesuatu yang emang dia suka, aku suka, kita suka gabungin tuh pernah. Sefrekuensi lah pokoknya ya. Sefrekuensi banget gitu. List lagu kita pun rata-rata sama gitu. Terus aku misalnya nyiptain lagu nih, dia nyiptain lagu, dia dengerin ke aku, dia laguku kayak gini bagus nggak? Atau aku pun juga ke dia bagus nggak? Ataupun kita berdua pas pernah live ini nih kita nggak sadar sih, cuman kayak setelah itu kok kita nyiptainnya depan live sih gitu. Kan nggak boleh kan harusnya. Iya, bocor dong gitu. Terus akhirnya kita nyiptain live di Instagram gitu. Kita lagi live. Soalnya orang tuh coba deh kalian berdua live ciptain lagu spontan. Yes. Biasanya kan kita Nuka main, terus aku ciptain liriknya sambil ngetik, terus dia sambil ciptain nada, aku juga ciptain nada berapa gitu. Apa di chorusnya berapa kayak gitu. Terus akhirnya keciptalah satu lagu. Waduh, di depan live gitu. Oh my god. Kalian iya, terus setelah live itu dia bilang, "Ya ini aminku paling bantut lah gitu." Soalnya kita bilang, "Ayolah gasin lagunya, seriusin ini." Terus dia bilang, "Ayolah amin lah kalau gitu kita seriusin lagu ini gitu." Terus dia bilang, "Ya aminku paling bantet gitu." Apa sih banter? Paling kenceng lah ya. Paling kenceng lah ya gitu. Aku juga karena kalau kita udah kecipta satu lagu tuh excited banget tau rasanya ya. Kayak lega, kayak gimana ya? Kayak aduh gitu. Jadi kayak jadi gitu. Jadi kayak pengen diseriusin gitu. Oh, se-chemistry itu kalian berdua ternyata ya. Seru ciptain lagu soalnya. Seru sih kalau misalnya kalian sama terus berpartner, karena kan sahabatan berpartner tuh enak banget. Enak banget, makanya seru banget. Nah, kalau untuk kuliah ini lagi cuti, ya kan? Jadi banyak yang penasaran juga nih kuliahnya gimana, dan dokter gigi kita yang cantik. Nanti pasti pasien-pasiennya pada mau ke klinik kamu, kayak gitu kan. Nah, jadi untuk kedepannya kuliahnya akan dilanjutin lagi katanya. Jadi banyak yang penasaran juga akan gimana perkuliahannya. Nah, untuk nyanyi nanti tour ya, ini rencananya akan difokusin kemana nih? Nanti kan pasti ada impian untuk tour ya, entah tour berdua atau solo gitu. Rencananya ke depan kalau angan-angannya ini mau tour Bali dulu, Indonesia atau gimana nih?
kalau nanti udah rangkum jadi single, jadi full album gitu? Ya kalau bisa kan seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia langsung ya. Kalau bisa dong. Semoga juga pandeminya cepet-cepet Amin. keluar kan, soalnya ini juga naik lagi ya. Iya, karena itu aku kangen banget kalau nyanyi bareng-bareng. Itu terakhir nyanyi sama orang-orang bener-bener itu di meet and greet kemarin. Kemarin kan kita sempat meet and greet aku sama Nukaya. Itu tuh kayak baru banget. Habis kamu? Nukali Tim. Berdua. Nukali Tim. Nah, kalau berdua itu Nukali Tim. Kalau sendiri itu Maylin. Wow, itu mereka yang bikin kan? Iya. Aduh, seru. Jadi itu pertama kali ketemu ya? Ketemu. Ya? Jadi yang bener-bener ngajakin orang nyanyi itu biasanya kan kalau virtual nyanyinya lewat komen. Kurang iya bener ya. Kurang geget. Itu pertama kali dan ternyata fans kamu di Bali itu apa aja sih aspirasinya ke kamu? Kak, kamu bikin ini dong Kak, atau apa gitu? Mereka lagi excited ke apa sih? Kalau Mylins itu mereka, aku salut banget gitu. Mungkin beberapa tuh atau di luarnya itu ada yang pro kontra kayak jangan Lini itu ada kok beberapa yang kayak Lini itu cocoknya solo aja, ngapain sih duet gitu-gitu. Padahal dia punya ini itu gitu kan. Sebenarnya duet pun juga karya dan nggak gampang dikerjakan gitu. Apalagi duetnya cewek cowok itu susah banget dikerjakan gitu menurut aku pribadi. Karena dari duetku pun banyak modulasi dan itu tuh banyak dipikirkan gitu. Itu tuh banyak kayak terus kayak banyak yang pro dan kontra gitu. Tapi kalau dari Melisa sendiri tuh dukung banget. Jadi dia yang lebih dan aku nggak tahu mungkin yang kontra itu mungkin ada juga yang emang nge-support aku mungkin nggak masuk, yang aku belum tahu dia Melisa atau enggak gitu kan. Terus kalau dari Melisa itu yang benar-benar support sih. Apapun yang aku kerjakan mereka tuh support banget. Jadi Lini kalau misalnya ke depannya mau duet ataupun solo itu kita tetap ngedukung Lini kayak gitu-gitu. Karena itu tuh karyanya Lini gitu. Maksudnya apapun yang Lini kerjakan tuh nggak gampang, mereka bilangnya kayak gitu. Jadi salut banget gitu. Seneng ya rasanya. Seneng. Jadi mereka tuh salut banget deh. Mereka menghargai gitu. Menghargai karya kamu itu yang paling penting ya. Dan kamu juga semangat untuk bikin karya-karya lagi ya kan. Iya benar. Jadi semangat karena ada fans ini. Nah, aku yang salah. Aku pengen denger live-nya langsung di sini. Mungkin rap-nya aja kan duetnya sebenarnya ya. Gimana? Oke deh. Bisa kok bisa. Iya, hanya dikit aja. Ini buat sobat Tulkara ini spesial. Dulu ini silakan Cak. Di mana kamu? Apakah kau rindu? Sungguh susah buat lupa. Hati tak bisa berdusta, walau ku tahu kau bukan untukku, tapi tetap kau terindah. Cinta tak salah, aku yang salah. Wah, 100 orang coba mana? Nggak bisa. Itu keren banget. Kamu makan apa aja sih bisa begitu suaranya? Makan kencur. Aduh. Gitu ya, kalau dari lahir tuh udah ada bakat tuh enak gitu. Terus aku tuh kayak masuk aja gitu. Apanya? Kayak cerita yang simple. Iya benar. Soal perdebatan ya udah aku aja yang salah gitu. Iya. Karena sebenarnya kalau universal sih. Relationship udahlah aku aja yang salah gitu. Iya. Universal sih ini lagunya kan. Kalau dari misalnya dilihat dari MV-nya itu mungkin ceritanya tentang dari kecil terus ketemu terus gedenya pisah terus akhirnya nggak bisa ngungkapin saling suka gitu terus akhirnya suka terus akhirnya punya masalah masing-masing terus menyesal gitu. Harusnya lu bilang aja daripada lu nggak bisa move on dan lu nggak sempet ngungkapin. Tapi kalau didengar dan nggak dilihat MV-nya itu sebenarnya universal cerita ini. Mungkin orang baru putus terus kamu di mana sih gitu, kayak aku kangen, kayak aku tahu aku yang salah semua ini, kayak balik dong mungkin kayak gitu. Gengsi banget. Yang kedua mungkin ceritanya kayak lagi marahan terus lagi dicuekin atau apa terus kamu di mana terus kayak aku kangen juga terus udahlah aku yang salah minta maaf yuk, mungkin kayak gitu kan bisa kan. Bener, universal sih ya benar. Tapi bisa mewakili hati-hati para milenials juga nih, lagunya pas banget. Masukin dong buat para remaja-remaja atau orang yang memang punya bakat juga kayak kamu tuh nggak berani untuk maju. Aduh, gue masih mulai dari mana ya, pengen kayak Lini nih,
tapi belum punya keberanian. Itu modal awalnya apa dulu nih? Jujur aku juga dulu kayak gitu. Karena aku di-push terus sama mama kayak, ayo kamu lomba gitu. Dan aku nggak pernah berani gitu. Karena banyak seumuran kamu tuh rasa insecure-nya tinggi loh. Iya benar. Aku pun juga kadang insecure. Waduh, kamu cantik, suara bagus, ternyata punya rasa insecure juga. Nah, gimana tuh? Namanya manusia ya. Kita pasti punya rasa insecure. Tidak mungkin tidak. Lihat orang lain cantik aja, oh cantik banget. Bukannya kita insecure, tapi yang ya insecure sih, tapi kayak yang nggak bisa gitu. Atau nggak, wah bagus banget suaranya, insecure, tapi balik lagi kita semangatin diri sendiri. Terus sebenarnya dulu juga aku ke mama itu wah di-push banget. Harus bisa sampai berperan banget. Iya, di-push banget. Ayo kamu tuh harus bisa lomba. Sebenarnya itu kalau di positifinnya kita nambah pengalaman, terus kita juga mengasah sampai mana sih kita gitu. Terus akhirnya yang bikin aku mau lomba adalah kemauan aku sendiri. Karena balik lagi ke kita, orang tua, teman dan lain-lain tuh support system gitu. Benar. Dan kalau misalnya emang nggak dari kita sendiri itu nggak akan bisa. Benar sih, setuju sih. Benar kan? Kita kan harus niat dari kitanya dulu. Iya benar, niat dari kita dulu. Terus aku kalau dulu tuh bukan yang nggak niat, tapi belum berani gitu. Belum ada yang bisa buat aku berani gitu. Dan akhirnya yang bisa bikin aku berani apa itu? Ada di satu titik yang akhirnya kamu kita lomba gitu. Kita coba lomba ini. Itu karena aku pengen satu sekolah. Sekolah itu kalau misalnya kita juara satu, baik, jalur prestasi. Ya. Kalau kita juara satu, Semansa. Semansa kalau misalnya dulu itu juara satu dulu masih ada L2 PS namanya. Benar. Kalau juara satu, kita bisa tanpa harus dulu prestasi pun, tanpa harus kita akademik pun, kita udah masuk. Wow, gitu. Jadi akhirnya itu sebelum UN. Jadi kan kalau udah juara satu dapat sekolah nggak perlu belajar lagi kan UN-nya. Gitu, nggak perlu lihat name lagi kan udah lulus kan gitu. Bener. Terus akhirnya itu sebelum UN, terus akhirnya aku juara satu. Gitu. Semesta mendukung. Wow, semesta. Terus akhirnya ya itu sih tekad, maksudnya kemauan sendiri, keberanian sendiri. Karena apapun itu lagi orang tua itu selalu pasti support sistem kita gitu. Apapun yang kita lakukan pasti mereka sebenarnya support gitu. Dan balik lagi buat kalian yang masih insecure dan lain-lain, yakinkan diri kalian gitu. Benar, yakinkan diri, cari support system yang paling dekat. Nah, benar. Sama pede ya. Iya, benar. Ngaruh kan kalau mama sama ngaruh banget. Iya ya, dan mungkin pacar mungkin. Iya benar pacar. Tapi asal jangan malah jadi justru galau karena mau jauh-jauhan sama pacar. Gue ikut audisi, jauh-jauhan sedih. Jangan gitu. Iya. Barangkali kayak kamu dapet jodoh. Siapa jodohnya? Jauh. Mungkin kameramennya. Waduh. Ya kak, aku bercanda kak. Ya Allah kak, kayak senyum doang lagi. Malu-maluin. Tapi kamu kedepannya untuk single ini bisa dicari sama para fans kamu itu di mana? Oh iya, kalian bisa dengerin semua di single aku. Mahalini X Nuka, itu aku yang salah, itu bisa didengerin di semua digital platform. Ya, di semua digital platform kayak kalian search aja, kalian mau search di mana tuh pasti ada semua ya. Semuanya. Kalau fisiknya kamu jual nggak? Fisiknya belum. Tapi akan karena jadi album kan? Jadi akan ada fisiknya juga ya. Karena kita kalau menghargai karya orang, kadang-kadang pengen punya fisik kan, biar bisa disimpan gitu selamanya, jadi ada kenang-kenangan. Terus kalian juga bisa nonton MV-nya itu di mana aja? Channel Hits Record. Nah, untuk media sosial pribadi dari ini ada di mana aja? Oh iya, aku ada Instagram aku Mahalini Raharja. Ini udah centang biru loh. Terus ada juga YouTube aku, mungkin kalian mau nonton keseharian aku tuh bisa di Mahalini Raharja Official. Terus jangan lupa juga follow Twitter aku Mahalini di sini. Terus apa lagi YouTube? Tadi udah. YouTube aku Mahalini Raharja Official, Facebook aku juga Mahalini Raharja. Jadi semuanya jangan lupa di-follow ya untuk tahu kira-kira nih Lini bakal ngapain lagi nih. Aku suka tahu bakal main film. Wow, amin. Astagfirullah ya. Atau mau ngapain lagi, atau ada band entry dan lain-lain, semuanya akan ada diupdate di semua media sosialnya. Waduh, sukses ya sayang ya untuk lagunya, promonya. Salam sama sahabat dekatnya. Oke.
Tapi pokoknya kalau promo-promo kamu jangan lupa kabarin kita, mampir Coba Radio dan lain-lain ya. Siap. Sukses pokoknya untuk Terima karirnya kasih. dan untuk lentera inspirasi kita barengan sama ini segini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi sama sosok-sosok yang luar biasa yang bisa menginspirasi kamu, ya kan? Mudah-mudahan kamu juga bisa ngambil hal positif dari ini, perjuangannya di usianya dia yang masih 20 tahun tapi sudah bisa membanggakan orang tua. Calon dokter gigi yang sangat cantik. Jadi kamu harus tetap bisa mengambil sisi positif dari semua narasumber yang kita ajak wawancara untuk lentera inspirasi. Sampai sini dulu, Elsia Soraya Prosa pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.